Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nurdin Paki dan ada rekan saya Andika Muhammad Januar dan ada Aditya Mahmud. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kuesioner yang telah kami sebar mengenai Reslip tatakan anti licin dari limbah ban. Masuk ke bagian produk. Nah, produk Reslip ini berupa tatakan anti licin yang inovatif terbuat dari bahan bekas, yaitu ban bekas dari limbah ban. Nah, Reslip ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di area kerja maupun di area rumah tangga. Masuk ke bagian identifikasi pengguna. Nah, Reslip ini ditujukan untuk berbagai kalangan yang membutuhkan seperti pekerja pabrik, ibu rumah tangga, serta pemilik usaha kecil yaitu UMKM. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit sekilas cara kerja dari Reslip ini. Nah, Reslip ini bekerja dengan prinsip meningkatkan gesekan antara permukaan lantai dengan alas kaki sehingga mengurangi resiko tergelincir di area tersebut. Nah, si Reslip ini terbuat dari terbuat dari karet ban yang emang daya cengkeramnya kuat sehingga dapat menahan dari genangan air maupun minyak. Lanjut ke pengumpulan data. Nah, dari sekian banyak responden dari kuesioner yang telah kami sebar, kami mendapatkan 50 responden. Nah, rata-rata usia dari responden ini yang umurnya 20 tahun itu ada 14%, umurnya 21 tahun sampai 30 tahun itu ada 52%, dan paling besar, nah, yang umurnya 31 sampai 40 tahun ini ada di angka 8%, dan sisanya yang umur 40 tahun itu ada di angka 26%. Oke, lanjut. Nah, for your information juga, di kuesioner yang kami buat ini, kami memberikan 4 pilihan jawaban. Yang pertama ada SS, yaitu sangat setuju. Dan yang kedua ada S, setuju. Dan yang ketiga ada netral. Dan yang terakhir, keempat ini ada tidak setuju atau sangat tidak setuju. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan pertama. Ide sepatu anti licin yang bisa dilepas pasang terdengar menarik bagi saya. Nah, rata-rata dari responden ini menjawab sangat setujunya itu ada di angka 31,4%, dan setujunya ada di angka 49%, netralnya ada di angka 15,7%, dan sisanya ada di tidak setuju. Pertanyaan kedua, kemudahan pemasangan dan pelepasan sol menjadi faktor penting bagi saya. Nah, responden menjawab itu rata-rata di sangat setuju itu ada di angka 44% paling besar, setuju itu ada di angka 36%, dan netral itu ada di angka 20%. Lanjut, yang ketiga ini ada saya mempertimbangkan faktor keamanan, anti-slip, dan dalam memilih sepatu. Nah, rata-rata dari responden menjawab itu SE sangat setuju itu ada di angka 56,9%, dan itu angka paling besar. Nah, di kolom kedua setuju responden menjawab ada di angka 33%, dan di netral ada di angka 9,8%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andika Muhammad Januar. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Dari data kuesioner yang kita ambil, kita memilih beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah bahan karet, ban bekas cocok digunakan untuk membuat sol sepatu. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya tertarik jika produk ini tersedia dengan berbagai ukuran sol yang bisa disesuaikan. Lalu yang terakhir, daya tahan produk sangat penting bagi saya dalam memilih sepatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan saran dan masukan. Sebelum masuk ke dalam saran dan masukan, kami pun menyebarkan pertanyaan kepada para kuesioner, yaitu menurut Anda, keunggulan utama yang paling menarik dari produk ini adalah 1. Anti licin, 2. Bisa dilepas pasang, 3. Ramah lingkungan. Dan para kuesioner lebih condong memilih anti licin, yaitu sebesar 41,4%, ramah lingkungan 39,7%, bisa dilepas pasang 19%. Lalu kita masuk ke dalam saran dan masukan dari para kuesioner. Kami mengambil saran dan masukan terbanyak, yang dimana terbanyak itu adalah para kuesioner sama persis memberikan sarannya, yaitu yang pertama, tidak menghalangi bagian atas sepatu atau jangan mengganggu tampilan bagian atas sepatu agar tidak merusak estetika dari sepatu itu sendiri.
Yang kedua, untuk pemasangannya jangan susah dan ribet, dipermudah. Lalu yang ketiga, buat berbagai size dari terkecil hingga terbesar supaya tiap kalangan bisa menggunakan. Lalu yang terakhir, buat bervariasi warnanya supaya tidak monoton. Kurang. Lalu kita masuk ke dalam metode Kano. Kita di sini mengambil kategori ada 6 dan penjelasannya yaitu SS adalah sangat setuju, S setuju, N netral, TS atau STS yaitu tidak setuju atau sangat tidak setuju. Yang pertama, kategori pertama yaitu ide soal sepatu anti licin yang bisa dilepas pasang. Itu masuk kategori dominan yaitu must be karena setuju lebih banyak. Lalu yang kedua, saya tertarik jika produk ini tersedia dengan berbagai ukuran soal yang bisa disesuaikan. Kategori dominannya yaitu masuk ke dalam atraktif, karena sangat setuju lebih banyak. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan faktor keamanan anti-slip dalam memilih sepatu. Ini pun masuk ke dalam atraktif, karena sangat setuju lebih banyak. Lalu bahan karet ban bekas cocok digunakan untuk sol sepatu. Ini masuk ke dalam must be, karena setuju lebih banyak. Lalu, daya tahan produk sangat penting bagi saya dalam membeli barang. Ini masuk ke dalam kategori dominan atraktif karena sangat setuju lebih banyak. Lalu yang terakhir, kemudahan pemasangan dan pelepasan sol menjadi faktor penting. Ini juga masuk ke dalam atraktif karena sangat setuju lebih banyak daripada yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian Hauki atau House of Quality untuk produk Rislip ini. Nah, jadi produk yang kami kembangkan ini bernama Rislip, yaitu tatakan anti licin serbaguna yang dibuat dari limbah bekas ban. Tujuan utamanya itu untuk pengembangan produk ini adalah untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan juga fungsional, serta mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah karet ban yang sudah tidak terpakai. Nah, melalui pendekatan quality function deployment atau QVD, khususnya tahap House of Quality ini atau HOQI ini, kami berupaya menerjemahkan kebutuhan dan harapan konsumen menjadi karakteristik teknis produk yang dapat diukur dan dikembangkan secara nyata. Nah, kita langsung masuk kepada bagian voice of customer. Nah, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, kami memperoleh sejumlah kebutuhan utama konsumen, yaitu ada beberapa bagian, ada 8 poin di sini, yaitu ada yang pertama adalah produk tidak mudah licin, yang kedua ada nyaman digunakan di berbagai permukaan, yang ketiga ada aman dan tidak mudah bergeser, yang keempat mudah dibersihkan, yang kelima desain yang menarik dan modern, yang keenam ramah lingkungan, dan yang ketujuh tahan lama, dan yang terakhir harganya terjangkau. Lalu untuk kebutuhan ini menjadi dasar kami dalam membangun atau membangun sisi lah, istilahnya membangun sisi teknis produk agar sejalan dengan apa yang diinginkan pasar. Kalau bisa selanjutnya untuk pada technical karakteristik ini, di mana kebutuhan konsumen tersebut kami terjemahkan menjadi karakteristik teknis atau dapat diukur dan dikontrol selama proses produksi. Antara lain yaitu ada desain pola anti-slip, mekanisme pengait sol, ada juga ketebalan dan kekuatan sol, berat total produk, dan juga ketersediaan variasi ukuran. Dan yang terakhir ada proses perakitannya cepat dan juga biaya produksi per unitnya. Jadi di setiap karakter ini memiliki arah pengembangan atau direction of improvement. Nah, misalnya meningkatkan kekuatan
dan daya cengkram. Itu mempercepat proses produksi dan juga menekan berat produk tanpa menurunkan kualitasnya. Lalu pada bagian relationship matrix, nah pada bagian tengah hoki ini bisa dilihat kami menilai hubungan antara kebutuhan konsumen dan juga dengan karakteristik teknisnya. Dari analisis ini ditemukan dengan desain pola anti-slip dan juga material sole recycle. Ada aman dan nyaman digunakan itu dengan ketebalan kekuatan sole. Nah, dan yang ketiga itu ada ramah lingkungan dengan material sole dari ban bekas. Nah, dengan demikian pengembangan produk Chryslip yang difokuskan pada optimasi pola anti-slip, pemilihan material ban bekas yang tepat, serta kekuatan struktur produk. Nah, untuk direction of improvement dan juga target, bisa dilihat untuk setiap aspek teknis, kami menetapkan arah peningkatan direction dan juga target spesifik, di mana antaranya terdapat desain pola anti-slip, di mana ada arah peningkatan ke atas yang menandakan target ke dalam pola minimal 2 mm. Nah, ada mekanis pengait sol, itu juga meningkat ke atas, targetnya waktu pemasangan maksimal 5 detik. Dan ada material recycle, yaitu peningkatan juga ke atas, di mana targetnya 70% ban bekas dan ketebalan sol itu juga peningkatannya ke atas, di mana targetnya 5-7 mili untuk daya tahan optimal, serta berat produk ini dan juga biaya produksi itu ada di bagian arah penurunan, di mana untuk biaya produk itu target di bawah 200 gram dan juga biaya produksi target maksimal 500.000 per unitnya. Lalu kita lanjut ke bagian yang keenam, itu ada bagian technical competitive assessment, di mana kami melakukan perbandingan antara produk Chryslip dengan 3 pesaing nyata, yaitu ada dari brand Paguro atau Upcycle, terus ada Tenura dari UK, dan juga Indosol dari Indonesia. Nah, hasil menunjukkan bahwa Chryslip unggul dalam aspek material of design, atau istilahnya daur ulang, variasi ukuran, dan juga sistem pengait yang cepat. Lalu untuk brand dari Tenura itu unggul pada aspek berat produk karena berbahan silikon yang ringan. Lalu untuk dari Paguro dan juga Indosol, di mana unggul pada efisiensi biaya produksi untuk biaya produksi lokalnya. Jadi untuk secara keseluruhan, setiap atau Chryslip ini menempati posisi kompetitif tertinggi pada inovasi dan fungsional dan keberlanjutan material. Nah, lalu untuk yang ketujuh, kalau bisa kita lihat pada bagian atap ini, technical correlation matrix-nya ini, pada bagian atap hoki ini kami mengidentifikasi antara hubungan antar karakteristik teknik. Ditemukan bahwa desain pola anti-slip hubungan positif kuat dengan ketebalan sol, namun ketebalan sol berkorelasi negatif dengan berat produk. Semakin tebal produk, menjadi semakin lebih berat. Korelasi ini membantu kami menyeimbangkan antara kekuatan dan juga kenyamanan agar produk
tidak berat namun tetap tahan lama. Nah, yang terakhir pada bagian yang ke-8 ini adalah hasil dan prioritas teknis. Dari perhitungan technical importance, ada 3 aspek dengan bobot prioritas tinggi, atau prioritas tertingginya adalah ada desain pola anti-slip, material soil recycle, ketebalan dan kekuatan soil. Artinya dalam tahap produksi pengembangan berikutnya berfokus utama atau fokus utama tim ini harus diarahkan pada peningkatan daya tahan cengkraman ataupun kekuatan tanpa mengorbankan aspek ramah lingkungan dan juga efisiensi biaya. Jadi untuk kesimpulan dari analisis HOQ, House of Quality ini, kami berhasil memetakan dengan jelas bagaimana suara konsumen diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis produk. Nah, produk Rislip dinilai unggul karena menggabungkan prinsip keberlanjutan dengan inovasi fungsi. Memiliki fitur pengait yang cepat dan tidak memiliki pesaing, dan juga ada yang terakhir tetap menjaga keseimbangan antara kekuatan, berat, dan biaya produksinya. Serta HOQ ini, maksud saya dengan HOQ ini kami memiliki pengembangan yang terukur untuk mengidentifikasi produk anti licin yang kuat, tahan lama, nyaman, ramah lingkungan, dan juga kompetitif di pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bagian House of Quality atau HOQ ini.